Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu pada mata kuliah Ulumul Quran, yakni Bapak Ahmad Rahmatullah, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat berserta salam marilah kita kirimkan kepada suri tauladan kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menyelamatkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Baiklah, sebelum memulai diskusi, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dengan topik tafsir Al-Quran yang terdiri dari beberapa anggota, yaitu Hayatun Nufus, Wanda Hamidah Kamelia, Nuril Firdausah, dan saya sendiri Alvina Rahmatullah Ahmad. Untuk selanjutnya, saya akan membahas materi pertama, yaitu pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa menurut Al-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran berasal dari kata fasaro yufasiru tafsiron, yang mengandung makna al-idah wal bayan, yang artinya penjelasan, al-kathfu pengungkapan, dan kathful maradi al-lafzil muskili, yang artinya menjabarkan kata yang samar, menyingkap sesuatu yang tertutup atau menyingkap maksud sesuatu lafal yang sulit dipahami. Kemudian pengertian tafsir menurut para ulama. Yang pertama, menurut Al-Jazairi, tafsir adalah mensyaratkan lafal yang sulit dipahami oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksudnya. Yang kedua, menurut Abdul Azim Al-Zarqani, tafsir adalah ilmu yang membahas Al-Quran dari segi pemahaman maknanya sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menurut kadar kemampuan manusia. Yang ketiga, menurut Al-Jurjani, tafsir adalah menjelaskan makna Al-Quran baik dari segi urutannya, kisahnya, sebab turunnya, dengan mengemukakan kalimat yang menunjukkan pada makna secara terang. Selanjutnya, menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yang memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan atau menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengertian takwil. Takwil menurut bahasa berasal dari kata al-awwalah yang berarti al-rujuk, yang berarti kembali. Oleh karena itu, ia juga dapat berarti mengembalikan ayat kepada makna yang dikandungkannya. Di dalam kamus disebutkan kata takwil berarti ungkapan atau penjelasan suatu pandangan. Dikatakan pula bahwa ia diambil dari kata aul yang bermakna kembali dan berpaling. Ada juga yang mengatakan diambil dari kata ail yang berarti memalingkan, yaitu memalingkan dari makna yang zahir kepada suatu makna yang dapat diterima olehnya. Menurut pendapat yang masyhur, kata takwil dari segi bahasa ialah sama dengan pengertian tafsir, yaitu menjelaskan dan menerangkan. Dengan demikian, takwil bisa mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama, kembali atau mengembalikan, yakni mengembalikan makna pada yang sesungguhnya. Kedua, memalingkan, yakni memalingkan suatu lafaz tertentu yang mempunyai sifat khusus dari makna zahir ke makna batin. Hal ini karena ada ketetapan dan keserasian dengan maksud yang dituju. Pengertian terjemah Al-Quran. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab, yaitu tarjamah, yang diambil ke dalam bahasa Indonesia menjadi terjemah atau tarjamah. Menurut asal katanya, kata tersebut mengandung arti menjelaskan dengan bahasa lain atau memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain. Arti terjemah menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau berarti mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Adapun yang dimaksud dengan terjemah Al-Quran adalah seperti dikemukakan oleh As-Sabani, ialah memindahkan Al-Quran kepada bahasa lain yang bukan bahasa Arab, sehingga ia dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantaraan terjemah ini.
Dalam Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa terjemah ialah pengalih bahasaan perkataan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Selanjutnya, metodologi tafsir Al-Quran. Metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode penafsiran Al-Quran. Dapat dibedakan antara metode tafsir dan metodologi tafsir. Metode tafsir adalah cara-cara menafsirkan Al-Quran, pembahasan secara teoritis dan ilmiah mengenai metode muqarin perbandingan. Umpamanya disebut analisis metodologis. Namun jika pembahasan itu berkaitan dengan cara penerapan metode itu terhadap ayat-ayat Al-Quran, hal itu disebut pembahasan metode. Adapun cara penyajian atau memformulasikan tafsir-tafsir tersebut disebut teknik atau seni menafsirkan. Jadi, metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan seni atau tekniknya adalah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang tertuang di dalam metode. Adapun metodologi tafsir adalah pembahasan tentang metode-metode penafsiran. Selanjutnya yaitu contoh kitab tafsir Al-Quran. Yang pertama, kitab tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain adalah sebuah tafsir ringkas yang ditulis oleh dua orang al-hafiz atau al-hafizaan, yaitu al-hafiz al-Mahali dan al-hafiz as-Suyuti. Mereka berdua ini digelari dengan nama Jalaluddin, dan karena itulah kitab yang dibuatnya dinamakan Al-Jalalain, yaitu tafsir dari Jalaluddin al-Mahali dan Jalaluddin as-Suyuti. Kemudian dikarenakan Jalaluddin al-Mahali meninggal dunia sebelum menyelesaikan tafsirnya, maka tafsir Al-Jalalain pun diselesaikan oleh as-Suyuti. Yang kedua, kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir adalah salah satu kitab tafsir yang paling banyak diterima dan tersebar di tengah umat Islam sekarang ini. Imam Ibnu Katsir menghabiskan banyak waktu dalam menyusun kitab ini. Maka tidak heran jika penafsiran beliau sangat kaya dengan riwayat-riwayat, baik itu dari hadis maupun atsar. Bahkan hampir seluruh hadis periwayatan dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad juga tercantum di dalam kitab tafsir ini. Yang ketiga, kitab tafsir Al-Maraghi. Kitab tafsir ini sangat menarik sekaligus kontroversial, karena kitab ini ditulis oleh ulama modern yang pemikirannya dianggap dekat dengan kaum Mu'tazilah. Kitab tafsir ini berisi ulasan kontemporer karya ulama besar Universitas Al-Azhar Mesir, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Kitab tafsir Al-Maraghi terbagi dalam 10 jilid yang diterbitkan untuk pertama kalinya di Maktabah Al-Babi Al-Halabi, Kairo pada tahun 1369 Hijriah. Yang keempat yaitu kitab tafsir Al-Kaisaf. Penafsirannya ditempuh Al-Zamakhsyari dalam karyanya ini sangat menarik, dikarenakan uraiannya singkat dan jelas, sehingga para ulama Mu'tazilah mengusulkan agar tafsir ini dipresentasikan kepada para ulama Mu'tazilah dan mengusulkan agar penafsirannya dilakukan dengan cara I'tazilah. Hasilnya adalah tafsir Al-Kaisaf yang ada pada sekarang ini. Yang kelima, kitab tafsir Al-Mizan. Tafsir Al-Mizan ini disusun oleh Allamah Sayyid Muhsin Tahabat Bahid. Beliau adalah seorang ulama Iran. Motivasi beliau yang mendorong untuk menulis kitab tafsir Al-Mizan ini adalah karena beliau ingin mengajarkan dan menafsirkan Al-Quran yang mampu mengantisipasi gejolak rasionalitas pada masanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.